Salam kasih untuk kita semua. Marilah kita memuji Tuhan. Iman orang saleh kekal. Iman orang saleh kekal, meskipun dalam aniaya, api dan pedang pun gagal, tak dapat binasakannya. Iman orang saleh kekal, tentu kami tak mau sangkal. Iman orang saleh teguh, hati bebas dari dosa, dan jikalau dibunuh pun sungguh mulia kematiannya. Iman orang saleh kekal, tentu kami tak mau sangkal. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Oleh karena kami boleh merasakan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, kami punya kesempatan lagi di jam dan saat ini untuk mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami, dan ibadah ini boleh jadi untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Kita akan ikuti renungan firman Tuhan pada hari ini 21 April yang berjudul Jauhilah Hawa Nafsu. Sekali lagi, jauhilah hawa nafsu. Ayat tema firman Tuhan berkata, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-22. Penjelasannya, kita tidak memiliki waktu untuk disia-siakan. Kita tidak tahu berapa lama lagi pintu kasihan ditutup. Kekekalan ada di hadapan kita. Tirai segera akan dibuka. Kristus segera datang. Malaikat Allah berupaya menarik kita dari berbagai perkara dunia. Janganlah mereka bekerja dengan sia-sia. Bila mana Yesus berdiri di bilik yang maha suci, menanggalkan jubah keimamatannya, dan mengenakan jubah pembalasan, maka pengumuman akan dikumandangkan. Barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan lihat, aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Badai akan datang tanpa henti dalam amarahnya. Apakah kita siap untuk menghadapinya? Kita tidak perlu berkata, bahaya hari-hari terakhir akan segera menimpa kita. Itu sudah datang. Kita sekarang membutuhkan apa? Pedang Tuhan untuk menusuk ke dalam jiwa dan sumsum dari nafsu daging, dari nafsu makan, dan hawa nafsu pikiran yang telah menyerah pada pemikiran yang perlu diubah. Pikiran harus berpusat pada Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk mengerahkan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi kecenderungan alamiah dari hati duniawi. Upaya kita, penyangkalan diri kita, ketekunan kita harus sebanding dengan nilai tak terbatas dari objek yang kita kejar. Hanya dengan menang, sebagaimana Kristus menang, kita akan memenangkan mahkota kehidupan. Kita harus berpaling dari 1000 topik yang mengundang perhatian. Ada hal-hal yang menghabiskan waktu dan membangkitkan pertanyaan, tetapi tidak berakhir dengan apa-apa. Kepentingan tertinggi menuntut perhatian yang cermat dan energi yang terlalu sering diberikan pada hal-hal yang relatif tidak penting dalam buku Testimonis jilid 8, halaman 314-316. Saudara-saudara, marilah kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan dan kebenarannya, kebenaran firman Tuhan, yang adalah merupakan pedang Tuhan, yang nantinya akan membuat kita menjadi pemenang-pemenang dari setiap nafsu daging, nafsu-nafsu dunia, nafsu-nafsu pikiran yang
semuanya itu akan membuat kita menjadi lemah di dalam Tuhan. Minta tuntunan lewat firman-Nya, maka kita menjauhi hawa nafsu. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan iman kami. Kiranya kami akan menjauhi hawa nafsu duniawi. Kami akan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami akan mengejar keadilan, kami akan mengejar kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan orang dan kepada siapa saja. Kami akan senantiasa menunjukkan kehidupan yang setia kepada Tuhan, berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Di hari yang baru ini, kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami, biar kiranya perlindungan kuasa surga menjadi bagian kami. Kami dalam keadaan sehat, kami diberkati dalam usaha pencarian kami, anak-anak kami diberkati dan dilindungi dalam pendidikan mereka dan di dalam pekerjaan mereka. Kami boleh tiba lagi pada malam hari dengan penuh selamat dan damai berkat surga menjadi bagian kami semua. Ini doa dan sembahyang kami, kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi pada besok hari. Shalom.